Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini saya akan share sesuatu yang saya beri tema God Pleaser. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Banyak dari kita memiliki kecenderungan seperti Marta. Kita suka sibuk melakukan banyak hal, tetapi kita lupa hal yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan yang menarik, Maria mengerti hal ini. Dia tidak sibuk melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia mengambil waktu untuk duduk dekat dengan kaki Tuhan Yesus. Sedangkan Marta sibuk melakukan banyak hal. Bahkan dia komplain sama Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa, "Tuhan, kenapa engkau membiarkan Maria cuma duduk?" gitu. Jadi sebenarnya ini sebuah pernyataan tendensius. Dia mau memperlihatkan bahwa dirinya itu telah melakukan hal yang lebih baik. Tapi ternyata justru Tuhan Yesus berkata bahwa Marialah yang telah mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini seringkali juga kita lakukan. Kita seperti Marta, kita sibuk melakukan banyak hal untuk menyenangkan orang lain bahkan, dan mungkin juga kesibukan kita itu adalah bentuk kita suka terhadap hal tersebut. Kita menyenangkan diri kita, kita enjoy dengan hal-hal tersebut. Berapa banyak dari antara kita seringkali melakukan hal ini? Kita melakukan sesuatu karena kita senang dan supaya orang lain senang. Bahkan di dalam pelayanan-pelayanan kita mungkin hal itu kita lakukan untuk menyenangkan orang lain. Mungkin pemimpin kita atau mungkin teman-teman pelayanan kita, padahal hal itu sangat berbahaya karena sangat mungkin untuk mendukakan hati Tuhan. Karena kita tidak dipanggil untuk menyenangkan orang lain. Satu-satunya pribadi yang bisa kita senangkan adalah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu punya ukuran yang jelas, yaitu firman Tuhan sendiri. Kita bisa menyenangkan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita menyenangkan manusia, ukurannya tidak jelas. Semua orang bisa berubah sewaktu-waktu, dan kesenangan satu orang dan yang lainnya itu berbeda. Salah satu hal yang juga merupakan keresahan mungkin di bangsa kita adalah orang-orang yang sering sekali suka menyenangkan orang lain. Karena apa? Karena budaya kita yang sungkan. Ketika kita yang seharusnya berkata A, tapi kita berkata B karena kita nggak enak sama orang lain. Itu hal yang sering kita lakukan, bukan? Mungkin ketika teman kita berbohong dan kita berusaha menutupinya karena kita nggak enak dia adalah teman kita, akhirnya kita juga berbohong juga gitu. Karena menutupi kebohongan teman kita, mungkin hal itu pernah kita lakukan. Nah, ini hal-hal yang nggak asing buat budaya Indonesia. Tapi tahukah bahwa hal itu adalah hal yang mendukakan hati Tuhan? Ketika kita mau menyenangkan orang lain atau menyenangkan pribadi yang bukan Tuhan, yang terjadi adalah kita akan berpotensi besar menyakiti hati Tuhan. Karena memang kita nggak bisa untuk menyenangkan orang lain. Bahkan ketika kita menyenangkan orang lain, kita akan kebingungan dalam kehidupan. Makanya banyak orang akhirnya pendirian atau hatinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya, karena berusaha untuk menyenangkan semua orang. Padahal kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya, sebagaimana tadi firman Tuhan katakan, kita cukup memilih satu hal yang penting,
yang kita bisa lakukan yaitu menyenangkan Tuhan. Kalau kita punya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain atau orang yang bukan diri kita, pastikan pribadi tersebut adalah Tuhan, bukan manusia. Sehingga apa yang kita lakukan adalah jalan-jalan kebenaran. Ketika kita menyenangkan Tuhan, kita tidak mungkin melakukan hal yang tidak benar. Ya, karena bagaimana kita menyenangkan Tuhan itu hanya ada sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita cek hati kita atau kehidupan kita. Siapa yang kita senangkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan, saya bagi satu buah tips yang mungkin bisa kita terapkan semua di dalam kehidupan. Ketika kita bingung melakukan sesuatu dalam keadaan mungkin yang tidak menentu, kita bisa ambil satu pilihan yang cukup sederhana, yaitu pilihlah melakukan hal-hal yang itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita harus pilih atau apa yang kita harus lakukan, mungkin juga kemana kita tujuan kita untuk masa depan kita, pastikan satu hal saja yang sederhana, yaitu hal yang kita akhirnya lakukan adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah pasti akan membawa kita kepada kehendak Tuhan. Bukan menyenangkan orang lain atau menyenangkan keinginan kita sendiri. Nah, ketika kita bisa melakukan hal ini, maka kehidupan kita itu akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, mulai dari sekarang, mari kita belajar punya satu fokus saja, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.